Akhirnya ketemu tablet 3-in-1 yang bisa jadi PC buat sketch, buat tablet, dan juga notebook. Cocok untuk produktivitas maupun kreativitas dengan keyboard yang jenius. Layarnya ini paper matte, sensasinya tuh kayak mengukir di atas kertas, oke untuk kebutuhan entertainment, dan menariknya semua ini bisa kita dapetin all-in-one termasuk eksklusif dengan PC level WPS Office dan aplikasi GoPen secara free. Ini dia Huawei MatePad Pro 12.2 terbaru 2025. Halo guys, ketemu lagi balik lagi di video bareng Arinis. Nah, video kali ini kita mau ngomongin tablet Huawei yang akhir-akhir ini udah nemenin keseharian gue ya as content creator. Dari mulai nemenin untuk kebutuhan meeting online, nyusun script gitu ya, membalas email hingga editing short video. Kira-kira gimana sensasinya? Ya udah yuk langsung aja tonton videonya sampai akhir. Ini dia box daripada Huawei MatePad Pro 12.2 terbaru. Kita bakal dapetin tablet yang tipis dengan desain stylish, suka sama warna mintnya nih ya. Lalu bakal dapetin jenis keyboard putih yang eksklusif, dan ini ada juga M Pencil yang koneksinya by Darling. Wih, paket lengkap nih, karenanya langsung bisa jadi ala-ala laptop gitu. By the way, gue tuh suka banget ya sama keyboard case-nya. Ini tuh saat membukanya cukup dengan satu tangan aja ya guys, jadi nggak perlu adjust lagi. Kalau kita perhatiin sih di bagian sini tuh kayak ada tempat naruh stylus yang tersembunyi. Nah, di sini ya. Jadi dia tuh nggak ganggu saat dalam keadaan terlipat maupun saat digunakan gitu ya. Akhirnya nggak khawatir lagi nyelip entah di mana nih ya. Dan kalaupun lagi digunain dalam mode standby ya tinggal titip sini aja. Tetap ada magnetnya. Nice. Masih terkesima sama keyboardnya sih ya, bisa langsung buka dengan satu tangan tanpa atur ina-inu gitu ya. Dan ini ada 2 tingkatan, tapi kita tuh masih bisa adjust tingkat kemiringannya nih. Bisa jadi kayak mode PC kayak gini, atau dibikin kayak sketchpad mode kayak gini juga ya bisa. Dan ini kalau digabung antara keyboard dan juga case-nya itu nggak sampai 1 kilo lah ya. Lebih ringan kenanya daripada iPad beserta Magic Keyboardnya. Saat ngetik pun ya udah nyaman full size gitu ya teman-teman. Bagian keyboardnya dilengkapi juga dengan touchpad juga nih, terbilangnya udah lengkap lah ya. Bahannya ternyata premium, ini walaupun putih gitu ya, ternyata doi itu nggak gampang ninggalin noda. Kecipratan air nempel noda tuh saat ngetik ya mudah dibersihin kok. Love banget sih sama keyboardnya. Gue pikir kan kayak aduh keyboardnya putih nih, waduh bakal cepet kotor nih, ternyata doi itu kayak mudah aja untuk ngebersihinnya. Sensasi ngetiknya juga ya enak dengan 1,5 mm travel distance, sama kayak ngetik di laptop lah ya, rasanya empuk gitu ya dan cukup full size dikenanya. Udah lebih oke lah daripada di iPad Pro yang 1 mm aja. Secara aksesorisnya ini udah support banget ya untuk kebutuhan produktivitas, tapi gimana sensasinya saat penggunaan? Buat gue as reviewer yang gak jauh-jauh daripada nyobain gadget baru lalu menuangkannya dalam bentuk script gitu ya, sembari multitasking sambil validasi spek dan data lainnya, ini terbilangnya udah nyaman kok. Bisa buka 2 aplikasi sebelah-sebelahan, bisa juga dibuat floating windows gitu ya. Kemarin untuk kebutuhan editing short video juga ya udah nyaman. Transisinya, animasinya baik, dan sebagai info untuk render short video dengan format 4K itu ya nyantai aja. Ini editingnya menggunakan aplikasi CapCut gitu ya, dan semisal layar atau terasa kurang lega, tinggal colok ke monitor aja. Ya bisa lebih luas tuh jadinya. Untuk kebutuhan produksi konten ini gue approve. Paling gue sih berharapnya besok ada fitur AI kali ya yang berguna saat meeting gitu ya. Jadi ada fitur yang bisa untuk merekam sekaligus merangkum obrolan, itu bakal lebih asik tuh. Lalu gimana untuk kebutuhan si paling anak kantoran? Ini gue ngerti banget, pasti bersinggungan sama aplikasi Office kan. Nah, di Huawei MatePad Pro 12.2 terbaru ini udah bundling dengan PC level WPS Office secara free. Dokumen tipe yang bisa di sini tuh ya layaknya file dokumen lah ya, dari mulai PPT lah hingga Excel gitu ya. Buat display out dan ngeprint ya juga bisa nih. Atau bisa juga dipakai untuk kebutuhan meeting pakai Zoom gitu ya, ataupun kirim email, upload file ke Google Drive ya juga aman. Untuk kebutuhan ketik laporan, bikin file PPT untuk presentasi ke bos yang selalu revisi misalnya, itu ya bisa banget ya teman-teman untuk mengolah data di Excel sekalipun mengkonvert ke pivot table dan chart itu udah support kok. Duh, jadi keinget zaman ngantor gak sih? Nah, intinya tuh lebih simple ya. Huawei tuh kayak udah ngasih free, bisa langsung pakai, lumayan lebih hemat tuh. Kalau beli Microsoft Office kan misalnya itu ya kayak harus jajan lagi 1,6 jutaan gitu kan. Jadi ini udah lebih cuan. Nah, ngomong soal jajan, jadi keinget kalau di iPad tuh untuk dapetin layar matte kayak gini mesti ada kos tambahan lagi nih. Nah, di generasi terbaru Huawei MatePad Pro 12.2 ini kayak udah by default layarnya tuh paper matte gitu. Enaknya tuh nggak gampang kotor dan anti glare.
By the way, layarnya tuh seluas 12,2 inch dengan tandem OLED Papermate ya. Secara visual ya udah enak dipandang, mau diajak kerja dalam ruangan maupun di outdoor gitu ya. Layarnya masih terbilang ya terang banget hingga 2000 nits. Sedangkan di iPad Pro 11 tuh kalau nggak salah di 1600 nits gitu. Nah, buat yang suka kerja di luar ruangan cocok nih pakai yang lebih terang gitu ya. Layar ini udah punya sertifikasi AGS Low Fatigue 2.0 dan juga 3 sertifikasi dari TÜV Rheinland ya. Di iPad Pro 11 tuh belum ada nih. Nah, dengan layar tandem OLED Papermate ya ini tuh bila kebutuhannya untuk kebutuhan kayak bikin sketsa atau sekedar membuat catatan tangan, ini udah enak loh ya. Serasa kayak nulis di atas kertas gitu. Ukuran layarnya tuh luas banget, screen to body rasionya 92% gitu, dan bezelnya tipis. Ya kalau dijajarin sama iPad Pro 11, layar ini bakal rasa lebih luas ya teman-teman. Di mode drawing padnya ini juga nyaman rasanya, kayak posisi layar tuh kayak agak nanjak lagi, agak naik gitu ya. Dan ini kayak membuat kita tuh bikin sketsa tuh lebih santai. Dan ini menariknya saat nulis ataupun bikin sketsa itu nggak keganggu sama bagian keyboardnya nih. Kok bisa ya? Inovasi banget. Oh ya, ini pakai aplikasi bawaan yaitu Huawei Notes. Ternyata asik juga bikin catatan di sini. Kayak ada pilihan template-nya dan juga kertasnya gitu. Dan juga ada fitur AI handwriting enhancement ya. Dan kalau mau download template dan stiker-stiker lucu kayak gini juga tinggal ke resource center-nya aja. Banyak yang gratis. Pokoknya bisa banget lah dimacam-macamin. Oh ya, Huawei M Pencil itu udah generasi ketiga teman-teman. Jadi udah lebih baik lagi. Koneksinya tuh binary link jadi lebih stabil. Sekarang minim latency juga dan tekanannya tuh cukup kuat gitu ya. Kita bisa coba tes tulis di beberapa tumpukan kertas, masih bisa. Untuk kebutuhan gambar menggambar, Huawei juga kayak nyediain aplikasi khusus namanya tuh GoPen. Ini kayak buat newbie kayak gue yang nggak begitu paham gitu ya. Ini hitungan tuh simple banget UI-nya, tinggal pilih ukuran kanvasnya, pilihan kuasnya juga ternyata sangat lengkap loh ya. Support 8K canvas dan ada banyak pilihan brushnya. Terlihat simple secara tampilannya, ternyata lengkap hitungannya. Dan lagi-lagi aplikasi bawaannya ini tuh gratis. Intinya tuh Huawei kayak ngasih kenyamanan secara aplikasi lah. Kita tinggal pakai baik untuk produktivitas maupun kreativitas gitu ya. Aplikasinya udah gratis. Untuk aktivitas penggunaan lainnya ada fitur live multitasking. Ini bisa juga buka 3 aplikasi secara sekaligus. Kalau untuk kapasitas baterai sendiri tuh sebenarnya udah gede ya, 10.100 mAh. Kalau untuk bagian speknya tuh dia menggunakan Harmony OS ditemani dengan RAM 12GB dan juga ROM-nya tuh 512GB. Hai, ini sebagai gambaran aja misalkan dipakai untuk kebutuhan kayak Zoom meeting gitu ya, meeting online kurang lebih bakal kayak gini nih. Untuk penggunaan online meeting kayak aplikasi Zoom, Google Meet atau aplikasi Google lainnya kayak mungkin Google Drive, Gmail, YouTube, Instagram, semua tuh bisa di-download di Apps Gallery dan terbilang udah lancar kok pas digunain. Nah, untuk kebutuhan hiburan kayak nonton di Netflix nih ya, itu teman-teman tuh kayak mesti download Gbox dulu di Apps Gallery dan bisa diinstal Netflix-nya dari Gbox. Pokoknya sekarang tuh kayak udah dibuat lebih simple sih teman-teman, gue ngerasanya kayak tinggal download aja di Apps Gallery, kalau misalkan nggak ada langsung download aja di Gbox gitu ya. Dan semisal ada kendala dan perlu bantuan bisa hubungi kontak resmi Huawei aja. Nomornya gue taruh di sini deh. Oke, tadi cerita gue saat nyobain Huawei MatePad Pro 12,2 inch generasi terbaru 2025. Lagi-lagi nih gue dikejutkan buat di kelas harganya, Huawei itu kayak berani ngasih paket lengkap lah secara aksesorisnya, secara software pun ya udah bisa kalian gunain lah. Bakal resmi dijual tanggal 25 Juli 2025 dengan harga tuh 12,9 juta dan tentunya dengan beberapa benefit lainnya. Ini sih kenanya kayak udah paket lengkap dan gak perlu mikir lagi buat beli tambahan aksesoris lainnya ataupun aplikasi pendukung lainnya karena ya udah satu paket di pembelian. Nice. Asik ya dapet tablet serasa laptop dengan keyboard yang jenius. Layar tandem OLED Papermate, displaynya juga benar-benar luas dan ngasih pengalaman yang berbeda. Layarnya juga terasa terang dan lebih nyaman juga. Ya intinya mau dipakai untuk mode kerja layaknya laptop dan kerja kantoran bisa, mau dipakai untuk kebutuhan mode drawing pad maupun untuk berkreasi juga bisa. Ataupun dipakai tablet untuk hiburan ya bisa banget. Ya intinya laptop itu bisa banget ya memenuhi kebutuhan dan juga cara kerja kalian. Sip, sekian dari gue. Terima kasih sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi dan saya bilang see you, bye bye.